Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Komputerisasi Akuntansi LP3I Kampus Kramat Raya. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai balance scorecard. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Eka Tunggal Dewi, lalu kelompok saya yang lainnya yaitu Afriyanti Rahmawati, Citra Melia Delima, Ndara Ayu Puspita Aristia, Dinda Febrianti, Esa Kurnia Azahra, dan Muhammad Fadil Triantoro. Dan pembawa pertama materi kita kali ini adalah Afriyanti Rahmawati. Balance scorecard merupakan suatu konsep untuk mengukur kinerja seseorang secara berimbang dari dua perspektif utama, yakni perspektif keuangan dan juga perspektif non-keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam perhitungan intern maupun ekstern. Munculnya balance scorecard karena adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industrial competition ke information competition, sehingga mengubah alat ukur atau acuan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Konsep BSC memiliki kemampuan menjawab berbagai persoalan, pengukuran secara komprehensif, integral, dan dapat dipakai dengan mudah sebagai pijakan dalam organisasi dan juga manajemen instansi pemerintah ke depan. Pada era informasi ini, banyak organisasi yang menggunakan BSC bukan hanya sebagai pengukur kinerja, melainkan sebagai inti dari sistem manajemen strategik. Balance scorecard memberi manfaat bagi organisasi dalam beberapa cara. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi. Yang kedua, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi itu. Yang ketiga, menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen. Dan yang kelima, mengintegrasi faktor yang memacu perusahaan mengimplementasikan balance scorecard. Lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan sangat kompetitif dan turbulen. Selanjutnya, sistem manajemen. Dalam BSC memiliki 4 perspektif. Yang pertama ada finance yang memiliki ukuran kerja sebagai berikut. Yang pertama ada return of investment atau ROI. Yang kedua pemanfaatan aktiva atau asset turnover. Yang ketiga ada bauran pendapatan atau revenue mix. Yang keempat ada berkurangnya biaya secara signifikan. Lalu perspektif yang kedua yaitu customer memiliki ukuran kerja sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah customer baru. Kedua ada jumlah customer yang menjadi non-customer. Yang ketiga kecepatan waktu melayani customer. Lalu yang ketiga, perspektif yang ketiga ada internal proses memiliki ukuran kerja sebagai berikut. Yang pertama ada cycle time. Yang kedua ada on time delivery, yang ketiga ada cycle efficiency, dan perspektif yang keempat ada learning and grow, memiliki ukuran kerja sebagai berikut, yaitu yang pertama ada skill coverage, dan yang kedua quality work life index. Empat perspektif balance scorecard. Yang pertama ada learning and growth, melatih dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua ada internal proses, meningkatkan proses pelayanan yang bermutu. Yang ketiga ada customer, loyalitas pelanggan. Dan yang keempat ada finance, ROI dan penjualan naik. Suatu organisasi yang akan membangun balance scorecard sebagai sistem manajemen strategis harus menetapkan visi, misi, dan tujuan, serta menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam 4 perspektif balance scorecard, yaitu finance, customer, internal process, dan learning and growth.
Pada umumnya, kinerja keuangan diukur dari 3 segi. Yang pertama, segi kemampuan organisasi untuk memperoleh laba bersih. Yang kedua, kemampuan organisasi mengoperasikan harta untuk memperoleh penjualan atau pendapatan